Nah, ini adalah contoh sertifikat CPKB gitu yang tadi saya jelaskan di depan gitu ya. Jadi di sini ada nama pabriknya, nama industrinya, kemudian ada alamatnya juga gitu ya. Nah, kemudian ini ada contoh sertifikat halal suatu pabrik kosmetik dan ini logo halal yang terbaru. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau bikin produk kosmetik itu dipastikan dulu bahwa industri kosmetiknya itu sudah bersertifikat CPKB dan halal fasilitas gitu ya. Jadi fasilitas pabriknya pun juga sudah harus halal. Apalagi nanti insya Allah tahun 2026 seluruh produk kosmetik itu harus sudah bersertifikat halal. Nah, ini contoh fasilitas pabrik penerima kontrak produksi. Ini contohnya apa namanya tuh pabriknya juga luas gitu ya, cukup luas. Ada beberapa armada di sini. Kemudian pabriknya juga bersih gitu ya. Ini juga ada di kawasan industri. Kemudian ini contoh fasilitas pabrik yang dimiliki oleh suatu industri kosmetik. Di sini terdapat mesin-mesin, kemudian ada armadanya juga. Ini contoh pakaian operator bagian produksi gitu ya. Di sini ada penutup kepalanya, kemudian menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, menggunakan pakaian pelindung gitu ya. Jadi kalau ingin membuat suatu produk itu tidak bisa asal-asalan karena kita menjamin mutu dan keamanan suatu produk. Ini ada armada pengangkutannya juga dari industri kosmetiknya. Ini siap mengantar produk Bapak Ibu sejabotabek gitu ya. Nah, kemudian bagaimana tahapan kontrak produksi atau maklon? Pasti kan Bapak Ibu juga akan bertanya nih gitu ya. Gimana sih kalau mau bikin produk kosmetik gitu ya? Jadi biasanya kalau misalkan ada customer datang ke pabrik itu pasti langsung ketemunya dengan saya gitu. Pertama, kita ngapain sih gitu kan? Kita pasti konsultasi dulu tentang konsep produk. Konsep inilah yang akan menentukan apakah produk tersebut laku di pasaran atau tidak, atau produknya apa namanya tuh akan viral atau tidak, produknya dibutuhkan atau tidak oleh konsumen. Yang pertama kali kita lakukan adalah konsultasi konsep. Jadi yang pertama Bapak Ibu kalau datang ke suatu pabrik kosmetik tanyakan gitu ya kan. Ungkapkan gitu, ungkapkan Bapak Ibu ini mau membuat produk kosmetiknya itu seperti apa konsepnya gitu ya. Biasanya kalau misalkan customer datang ke pabrik saya, biasanya kita diskusi, kemudian saya akan buatkan konsep. Saya pertama kali melihat target marketnya dulu gitu ya kan. Target marketnya saya akan tanya, Bapak Ibu mau jualannya itu untuk di market usia berapa gitu. Karena yang sekarang ini yang dibutuhkan itu di industri kosmetik adalah kosmetik untuk anak usia 13 tahun ke atas. Itu masih sangat jarang sekali gitu ya pasarnya karena belum terlalu banyak. Nah, itu bisa dijadikan konsep gitu ya. Contohnya seperti itu misalkan. Nah, setelah kesepakatan konsep, maka langkah selanjutnya adalah membuat formula gitu. Saya pabrik akan membuatkan formula setelah menemukan konsep. Misal, kita konsepkan bahwa di Indonesia ini target market umur usia 13 tahun ke atas. Mereka ini cenderung apa sudah anak kelas 5 aja sudah cenderung bau badan gitu ya. Misalkan saya konsepkan kita bikin deodoran untuk anak remaja di atas 13 tahun gitu misalkan. Nah, kita konsepkan, kemudian kita formulasikan. Baru setelah itu kita bicara tentang kita mau ngeklaim apa gitu ya kan. Misalkan kita bikin deodoran. Deodorannya ini maunya bagaimana nih konsepnya Bapak Ibu? Oh iya, saya tidak mau pakai fragrance.
tanpa parfum, tanpa alkohol gitu misalkan. Oke, kemudian ingin deodorannya ini supaya apa gitu ya, membantu mencerahkan kulit ketiak gitu misalkan. Nah, itu nanti akan saya buatkan formulasinya. Kemudian saya akan tonjolkan klaim yang akan kita pakai gitu ya. Jadi bukan cuman hanya sebagai deodoran, tapi fungsinya dapat mencerahkan kulit ketiak. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian setelah formula kita rancang, kemudian kita juga akan rancang desain kemasannya, gitu ya. Setelah formula di ACC oleh customer, kemudian kita akan diskusikan masalah desain kemasan yang akan digunakan, gitu. Contoh, buat deodoran itu, deodorannya mau seperti apa? Yang model stick, yang model spray, atau yang model roll, gitu ya. Misalkan kita udah sepakat nih, customer sama pabrik, si penerima maklon sama si pemberi maklon. Nah, misalkan kita sepakat, oh kita bikinkan yang deodoran spray, berarti harus pakainya botol dong gitu ya. Nah, itu sudah kita konsepkan, oh memakai botol spray misalkan. Desain kemasannya mau seperti apa? Oh, nanti untuk anak-anak usia 13 tahun ke atas, teenager, berarti dia mungkin nanti labelnya itu serba pink misalkan gitu ya, atau tema-tema Barbie misalkan. Nah, itu kita sepakati di awal gitu ya. Setelah formula di ACC, maka kita akan mendesain kemasan. Karena kemasan ini pun yang akan menentukan eye catchingnya suatu produk di pasaran gitu ya. Karena yang pertama orang lihat, kalau misalkan kita mau jualan kosmetik itu pasti yang kita lihat awalannya itu adalah kemasannya. Bener ya Bapak Ibu ya? Kita belum lihat nih dalamnya bagus atau enggak. Yang penting kemasannya eye catching gitu ya. Wah lucu nih, warnanya pink, temanya Barbie gitu ya kan. Terus diambil, kemudian oh tanpa parfum pas dicium gitu misalkan. Nggak ada masalah gitu ya. Sekarang konsumen-konsumen sekarang justru mereka ngeklaimnya no fragrance gitu ya. Nah, kemudian dari desain kemasan yang lucu tadi, akhirnya orang tersebut membeli gitu ya. Nah, setelah itu barulah dia bisa mencoba isi produknya. Produknya bagus nggak sih nih? Khasiatnya bener nggak sih? Dia bisa menghilangkan bau badan, misalkan gitu ya. Nah, itu penting sekali untuk desain kemasan. Kemudian berikutnya, baru setelah desain kemasan sudah kita tentukan, baru kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Misalkan Bapak Ibu belum punya brand, maka kita uruskan dulu brandnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu cari suatu nama brand gitu ya yang kira-kira orang mudah ingat Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan satu brand, kalau misalkan susah untuk diucapkan, gimana kita mau ngingat? Gitu ya Bapak Ibu ya. Misalkan nih kayak brand-brand besar nih gitu ya. Mohon maaf, misalkan kayak brand sepatu gitu ya. Cuman tandanya aja begini, nah itu kita udah tahu tuh itu sepatu apa gitu ya. Misalkan kayak model tanda checklist aja kita udah tahu tuh itu merek sepatu apa. Itu begitu juga kosmetik gitu. Jadi kosmetik satu pengucapannya harus mudah diingat. Kemudian logo apa mereknya itu juga orang ngelihat logo kita aja, oh ini logonya merek ABC nih. Eh, ini nih apa namanya yang tabir suryanya enak nih dipakainya nih, yang ringan nih. Nah, itu orang akan mengerti sendiri gitu loh. Jadi itu untuk nge-branding suatu produk itu yang paling utama. Nama merek harus mudah diingat gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita ajukan ke Badan POM gitu ya untuk mendapatkan izin edar. Setelah izin edar didapat, kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulan. Setelah itu baru kita bisa pengurusan ke sertifikat halal kalau misalkan izin edarnya sudah keluar. Nah,
Setelah itu, langkah selanjutnya, kemudian kita akan mempersiapkan proses produksinya, gitu ya. Nah, proses produksinya apa saja? Ya, itu tadi apa namanya tuh formulanya sudah oke semua, bahan bakunya sudah siap semua, kemudian desain kemasannya juga sudah oke, kemasannya sudah ready, baru naik produksi. Setelah produksi selesai, Bapak Ibu sudah bisa terima produk kosmetik Bapak Ibu yang akan dipasarkan, ya. Oke, next. Mana sih ini baru doakan sama bela orang. Tadi ada jauh. Nah, kemudian masuk ke tahap yang pertama tadi gitu ya. Yang tadi yang konsep produk. Tadi saya udah bilang ini prosesnya 1 hari gitu ya. Nah, kemudian setelah konsultasi ide produk ini, terus kita ngapain lagi nih? Misalkan Bapak Ibu bingung gitu ya kan. Sekarang tuh apa namanya penjualan kosmetik apa sih nih yang lagi ngehits gitu ya. Kalau pesan saya gitu ya dari pengalaman saya, sebaiknya Bapak Ibu jangan buat produk kosmetik yang lagi viral. Kenapa saya bilang jangan bikin produk kosmetik yang lagi viral? Karena belum tentu yang Bapak Ibu bikin, misalkan mau follow punya orang nih, mau follow punya orang yang lagi viral. Nanti pada saat produk Bapak Ibu launching, ini sudah tidak viral lagi, udah habis masanya gitu loh. Jadi Bapak Ibu harus harus bisa ngelihat pasar nih. Karena pasarnya kosmetik itu per 3 bulan itu rollnya cepat sekali Bapak Ibu. Sama misalkan kayak mungkin sekarang nih lagi ngehits lip tint gitu ya. Lip tint yang water base misalkan. Nanti 3 bulan berikutnya itu lip tint water base tuh udah dilupakan oleh konsumen. Terus lari lagi kemana? Ke lip tint misalkan yang oil base. Jadi kita kejar-kejaran gitu loh. Nah, jadi makanya kenapa saya bilang jangan memfollow produk yang lagi viral, nanti Bapak Ibu ketinggalan masanya. Lebih baik dimatangkan, difikirkan konsep produknya, ide jualannya ini mau bagaimana gitu ya. Pasarnya di Indonesia untuk usia berapa sih nih yang kira-kira nih belum banyak yang buat. Itu yang harus kita pikirkan gitu. Kemudian target marketnya. Kira-kira nih kalau untuk kosmetik anak-anak nih target marketnya banyak. Izin Ibu unmute Bu. Tadi ada yang ngain mood saya ya. Oke, saya ulangin ya. Tadi tadi sempat kepotong banyak nggak ya Mbak? Lumayan Ibu. Oke, oke. Mbak minta tolong yang bocor-bocor itu suaranya minta tolong ditutup ya. Kasihan peserta yang lain mau dengar. Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk konsep produk gitu ya. Untuk konsep produk itu kita konsultasikan nih ide produknya. Jadi Bapak Ibu, pesan saya gitu ya, jangan bikin produk yang lagi viral. Kenapa? Misalkan Bapak Ibu ngelihat produk si A. Wah, produknya bagus banget nih, viral lagi nih, laku banget di pasaran. Bapak Ibu misalkan mau bikin produk nggak harus mengikuti produk yang sedang viral, gitu ya. Nah, kemudian apa namanya tuh? Kita kita harus pikirkan konsep produk kita ini maunya yang bagaimana. Kita lebih fokus ke sana gitu. Karena kalau Bapak Ibu ngikutin produk yang sedang viral, nanti pada saat Bapak Ibu produknya launching ini udah habis masanya gitu. Karena masa masa berlaku kosmetik itu paling lama itu bertahan 6 bulan udah ganti tren lagi gitu. Jadi udah ketinggalan dan Bapak Ibu nggak mungkin bisa eh, apa ya bisa membalap nih si brand yang lagi viral ini. Bapak Ibu nggak mungkin nyamain nyamain ke brand yang lagi viral ini karena
loyal customernya udah biasa pakai produk tersebut, nggak mungkin tiba-tiba langsung beralih ke produknya Bapak Ibu. Kita harus besarin brand kita dulu nih. Nge-branding itu susah, butuh waktu gitu ya. Jadi lebih baik kita pikirkan konsepnya terlebih dahulu gitu ya. Kita lihat dulu nih, misalkan penjualan kosmetik di e-commerce Indonesia nih lebih yang mana sih yang tinggi gitu ya. Sekarang tuh lebih ke skincare. Mungkin tetap skincare tuh nomor satu ya dari dulu gitu. Nah, kemudian kita lihat nih, yang pemainnya skincare ini tuh udah banyak di market apa aja produknya. Sekarang lagi happening exfoliating gel gitu misalkan ya. Nggak perlu kita bikin exfoliating gel juga, mungkin kita bisa bikin ide lain lagi gitu. Misalkan kita bikin exfoliating gel tapi untuk anak-anak usia di bawah di atas 13 tahun misalkan, atau untuk kosmetik pria gitu ya, yang belum banyak pemainnya. Seperti itu. Terus kemudian kita juga lihat lagi, misalkan kita mau bikin sabun kali ya untuk personal care. Kita lihat nih, pemainnya udah banyak belum? Gitu. Kalau misalkan pemainnya yang masih sedikit, itu yang bisa kita kembangkan. Kita bisa masuk ke target market seperti itu, gitu. Nah, jadi membaca segmen pasar itu menurut saya sangat penting sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus punya HPP produksi, range harga. Nah, kira-kira misalkan Bapak Ibu punya modal 50 juta gitu ya untuk membuat satu produk. Bapak Ibu harus punya HPP produksi nih kira-kira berapa nih? Harga dari pabrik nih kira-kira berapa? Misalkan saya mau bikin body lotion 100 mili, eh, kira-kira range harganya antara 15.000 sampai 17.000 misalkan. Nah, mintalah sama pabrik dibuatkan formula lotion, hand body lotion dengan target market 15.000 sampai 17.000 dengan neto 100 mili misalkan. Nah, nanti pabrik akan membuatkan tuh formulanya gitu ya, membuatkan formulanya dengan range harga yang Bapak Ibu minta. Setelah itu Bapak Ibu akan pikirkan HPP penjualan produknya ini mau berapa. Minimal keuntungan dari Bapak Ibu itu bisa 100 sampai 200% gitu loh dari HPP produksi. Nanti akan saya jelaskan gitu ya. Oke, next. Nah, ini contoh produk-produk hasil kolaborasi antara penerima kontrak dengan pemberi kontrak gitu ya. Jadi kalau kalau misalkan Bapak Ibu ke pabrik kosmetik gitu ya, mungkin ketemu dengan marketing atau ketemu langsung dengan owner, mungkin ketemu juga sama GM seperti itu. Nah, itu baiknya dikonsultasikan dulu nih gitu ide-ide produk yang akan dibuat seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian yang kedua itu tahap formulasi. Tadi saya sudah jelaskan di depan gitu ya. Biasanya formulasi kita buat itu prosesnya sekitar 1 sampai 2 minggu gitu ya. Jadi pembuatan sampel, kemudian konsep bahan yang mau digunakan apa nih gitu. Misalkan kita sudah sepakat nih antara si penerima maklon dengan yang si pemberi maklon. Saya mau buat kosmetik untuk anak usia 13 tahun yaitu deodoran misalkan. Nah, kemudian mau pakai bahannya apa aja? Saya pasti akan nanya gitu ya. Tolong dicarikan deh Bu Lady dari pabrik nih. Tapi nanti konsepnya selain dia untuk menghilangkan bau badan, dia juga untuk dapat untuk apa sih namanya mencerahkan kulit ketiak gitu misalkan. Nah, nanti saya akan konsepkan bahan-bahan apa aja yang aman gitu ya, yang akan kita gunakan gitu misalkan. Nah, itu juga untuk penentuan klaim. Penentuan klaim itu adalah nilai jual untuk bahasa marketingnya Bapak Ibu saat jualan gitu ya. Itu penting sekali. Jadi harus sudah ditentukan dari awal. Nah, kemudian yang tadi range harganya gitu ya. Bapak Ibu harus udah punya tuh HPP produksinya mau berapa. Makanya sebelum maklon dihitung dulu
Berapa nih yang akan saya jual ke pasar, berapa yang akan saya beli ke pabrik. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Next. Nah, kemudian ini adalah contoh kategori sediaan produk. Sediaan produk kosmetik itu banyak sekali gitu ya. Ada skincare, hair care, dekoratif, kemudian ada fragrance, ada personal care, kemudian ada oral oral care. Dan Bapak Ibu harus ingat bahwa produk kosmetik hanya digunakan di luar tubuh manusia. Jadi kalau yang bersifatnya sudah diminum masuk ke dalam tubuh manusia itu bukan produk kosmetik tapi lebih ke obat gitu ya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini contoh-contoh misalkan di sini contoh skincare itu ada banyak sekali misalkan serum. Serum tuh sekarang banyak sekali itemnya. Ada serumnya sinamid, serum kolagen, kemudian ada serum vitamin C, serum centella asiatica, banyak sekali itemnya gitu ya. Kemudian contoh produk hair care juga sangat banyak. Kalau dulu mungkin orang taunya cuma shampoo, conditioner, that's it. Nah, sekarang tuh sudah ada apa namanya hair serum, sudah ada hair tonic, kemudian sudah ada apa namanya conditioner yang tanpa bilas seperti itu. Kemudian sekarang juga ada shampoo yang tidak perlu kita mandi gitu ya, bentuknya bentuknya serbuk. Itu sekarang banyak peminatnya Bapak Ibu gitu ya kategorinya. Nah, itu bisa digunakan kalau misalkan kita habis melahirkan gitu ya. Dia bentuknya serbuk gitu Bapak Ibu, tapi shampoo seperti itu. Ada conditionernya juga. Nah, jadi sekarang tuh perkembangan zaman di kosmetik makanya saya bilang kalau misalkan Bapak Ibu ngikutin produk yang lagi viral, khawatir produk Bapak Ibu ini pas keluar masanya sudah habis gitu, masanya sudah hilang. Makanya kalau misalkan mau bikin produk, dipikirkannya bener-bener mateng gitu kan. Nah, itu itu contoh produk-produk yang kita kalau kembangkan masih banyak lagi yang bisa kita buat gitu ya. Kemudian ada produk dekoratif. Mungkin dulu lagi zamannya saya tuh dekoratif orang taunya paling cuman eyeshadow kayak gitu ya. Blush on mungkin. Sekarang item yang buat bibir aja tuh udah banyak banget Bapak Ibu ya. Itu ada lip balm, lip care, ada lip serum gitu ya, ada lip cream, ada lip matte. Kayaknya kalau misalkan saya mau bicara dekoratif itu sangat-sangat banyak sekali gitu ya. Nah, saya aja ada bikin concealer gitu ya. Tapi concealer ini mungkin kalau dulu kan concealer hanya untuk menutup kayak bekas luka gitu ya. Kalau misalkan kita mau make up gitu ya. Sekarang saya bikin concealer itu untuk anti acne gitu, untuk acne care. Jadi kalau misalkan yang ada jerawatnya gitu ya, itu bisa pakai concealer. Nah, jadi nutupnya itu concealernya bisa sebagai untuk apa namanya tuh untuk membantu meringankan kemerahan gitu loh. Nah, itu itu maksudnya banyak banyak varian produk kosmetik yang bisa kita kembangkan gitu loh dari misalkan kita mau bikin cream blush, blush on. Blush on itu dulu itu kan dia bentuknya kan yang ini ya, apa yang compact gitu ya, biasanya yang padat gitu ya kalau blush on. Sekarang ada cream blush. Saya bikin cream blush gitu ya. Jadi bentuknya krim. Nah, itu bisa digunakan untuk blush on, bisa digunakan untuk lip cream. Namanya cream blush. Jadi udah semakin modern sekali gitu ya produk-produk kosmetik. Jadi kalau saya mau bicara, mau cerita tentang kosmetik sangat panjang sekali gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian oral care, mungkin dulu kita taunya hanya pasta gigi aja, dan pasta giginya mungkin kemasannya juga masih yang kemasan biasa, kemasan-kemasan pasta gigi gitu ya. Sekarang mungkin udah lebih modern gitu, ada apa yang pakai tube gitu ya, terus pasta giginya juga ada yang macam-macam. Sekarang ada yang pasta gigi charcoal, kemudian ada pasta gigi siwak gitu ya. Jadi sudah dimodifikasi gitu ya, sudah lebih modern.
Nah, kemudian apalagi personal care. Personal care ini banyak sekali gitu ya. Ada body wash, ada exfoliating, ada body scrub. Kemudian mungkin dulu lebih disebutnya lulur. Kadang kita tuh suka luluran ya dulu ya. Sekarang mungkin lulur udah jarang orang pakai kali ya gitu. Sekarang tuh mereka lebih ke yang simple. Misalkan body scrub atau misalkan exfoliating gitu ya. Kalau misalkan mereka nggak mau repot, kadang kalau misalkan luluran kan harus cepet-cepet mandi atau dilakukan di kamar mandi gitu misalkan. Tapi misalkan mereka cuman mau mengeksfoliasi kulitnya saja kan bisa bisa sambil duduk atau sambil santai baru mereka ke kamar mandi bilas seperti itu. Jadi banyak sekali itemnya. Kemudian begitu juga produk fragrance gitu ya. Fragrance banyak sekali gitu ya. Sekarang dari kemasannya yang 30 mili, yang 80, yang 100, yang lucu-lucu. Sekarang persaingannya sangat ketat sekali di dunia kosmetik. Jadi makanya kalau Bapak Ibu mau jualan produk kosmetik, benar-benar dimatengin dulu untuk konsep terutama. Kemudian cari nama merek yang gampang dan mudah diingat gitu ya. Next. Nah, kemudian kita masuk tahap ketiga. Ini desain kemasan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa desain kemasan ini benar-benar harus eye-catching dari pemilihan warna yang tadi saya bilang. Bapak Ibu konsepnya mau kayak gimana? Mau seperti apa? Misalkan Bapak Ibu mau target marketnya untuk teenager gitu ya. Mereka tuh sukanya warna apa sih anak-anak nih gitu ya. Biasanya tuh warna-warna pastel mereka suka, warna-warna yang sedikit cerah mereka suka gitu ya. Nah, hindari warna-warna netral, misalkan black and white rata-rata teenager nggak suka gitu. Mereka sukanya tuh warna-warna yang pastel-pastel, kemudian yang kayak Barbie-Barbie konsepnya. Nah, itu eh, perlu Bapak Ibu tahu gitu. Jadi makanya baca pasar dulu. Oh iya Bu Lady, saya mau bikin produk yang untuk anak umur 13 sampai 17 tahun. Pemilihan warna desain kemasannya apa ya yang kira-kira bagus? Oh, coba yuk kita sama-sama cari tahu nih dengan apa? Dengan panel tes. Biasanya saya panel gitu ya. Panel ke anak-anak yang usianya 13 sampai 17 tahun mereka suruh apa pilih warna. Mereka tuh suka warna apa. Nah, dari uji panel tersebutlah kita baru bisa menentukan oh, ternyata 80% anak-anak ini suka warnanya warna pink gitu ya, misalkan. Kemudian bentuk. Bentuk juga ini menentukan sekali eye catching dari suatu produk. Nggak mungkin dong deodoran spray ditaruhnya udah bentuknya jelas-jelas spray masa ya ditaruh di pot kan nggak mungkin ya gitu ya. Jadi pemilihan bentuk harus sesuai dengan fungsi. Deodoran spray ya berarti botolnya spray gitu ya. Misalkan lotion. Nah, lotion juga bisa nih taruhnya di tube atau di jar atau juga bisa di botol. Botolnya mau yang kayak gimana? Yang pump ada, kemudian yang flip top juga ada. Tergantung nanti pemilihan desainnya seperti apa gitu ya. Nah, anak-anak usia 13 tahun ini sukanya tuh motif apa sih ya? Gitu kan kita pikirkan itu motifnya dulu nih untuk pemilihan desain grafisnya. Nggak bisa tuh kita langsung, udahlah nanti desainnya bunga-bunga aja. Belum tentu mereka suka bunga-bunga konsepnya gitu ya. Kita ngapain? Kita panel dulu. Kita bikin dulu nih desain grafis secara kasar. Misalkan kita bikin ada 5 atau 4. Kita sebar gitu ya ke usia yang 13 sampai 17 tahun misalkan. Mereka suka tema apa sih? Gitu. Kita pelajarin itu temanya apa sih nih anak-anak sukanya? Misalkan lebih ke kartun gitu ya, atau misalkan lebih kayak ke komik-komik atau yang love-love gitu. Nah, itu misalkan 80% oh sukanya yang bentuknya love. Oke, nah itu bisa kita pikirkan dan kita pilih dengan kita kolaborasikan yang sudah
ada warnanya tadi gitu, pemilihan warna tadi. Misalkan warnanya pink, kemudian desain grafisnya dia love-love. Nah, itu bisa kita tambahkan gitu ya. Nanti bentuknya apa? Pakainya misalkan botol berapa? Botol 100 mili. Kita juga pikirkan 100 mili ini bisa jadi travel size nggak pada saat dibawa sama anak-anak ini? Gitu, misalkan anak-anak ini biasanya kan mereka aktivitasnya banyak nih. Mereka les, atau misalkan mereka olahraga gitu ya. Misalkan kayak kita bikinin deodoran spray 100 mili. Ini kegedean nggak sih kalau dimasukin tas? Gitu ya. Anak-anak misalkan pergi olahraga atau misalkan pergi les, mereka akan semprotkan lagi nih deodorannya, misalkan habis aktivitas. Nah, itu kira-kira kita mau bikin yang kemasan berapa nih netonya gitu. Kalau 100 mili dianggap kebesaran berarti kita turunin lagi, misalkan 60 mili. Oh, 60 mili oke nih masuk tas nih gitu ya, nggak kegedean juga. Kemudian juga cepet habis, biar cepet beli lagi. Nah, itu kan yang jualan kan seneng gitu ya kalau produknya habis terus cepat repeat order gitu ya. Oke, karena gini, saya suka bilang sama customer saya, jangan bikin produk yang kemasannya terlalu besar, Bu. Kecuali sampo sama sabun, gitu ya. Biasanya ibu-ibu nih kalau beli sampo sama sabun sebulan sekali biasanya. Jadi maunya langsung kemasannya besar, itu nggak ada masalah. Tapi kalau untuk skincare, gitu ya, atau personal care yang lotion, yang kayak gitu-gitu, atau yang dekoratif, mereka itu cepet bosen gitu. Cewek-cewek tuh cepet bosen. Coba deh, ibu-ibu, saya tanya. Misalkan ibu punya lip cream atau lipstick yang netonya 4 gram, itu kan nggak habis-habis ya ibu ya. Ibu mau beli, ibu punya warna merah nih. Terus ibu mau ganti warna pink, mau beli warna pink. Nggak mungkin dong, nunggu yang warna merah habis dulu. Terus ntar kalau ke mall lagi, ibu buru-buru tuh pengen beli yang pink atau yang nude. Yang ini udah ditinggalin nih, yang merah nih, udah nggak dipakai lagi nih. Nah, jadi makanya kita bicara konsep gitu ya. Jadi kalau dekoratif nggak usah yang besar-besar. Misalkan mau bikin lipstick atau lip cream, udah yang paling gede yang 30, yang 3 gram aja gitu ya, yang kecil-kecil segini. Jadi kita kira-kira 2 bulan juga mereka habis, nanti kan mereka akan repeat order. Lagi pula kalau misalkan pembelian lipstick, cewek-cewek tuh nggak cukup satu warna, pasti minimal 2 warna kalau mereka beli dan mereka suka, gitu ya. Nah, itu perlu difikirkan konsep tadi. Kecuali kalau kebutuhan sehari-hari, kayak sampo, sabun, kayak gitu, lotion, itu boleh yang kemasannya besar, gitu ya, karena dipakai tiap hari. Dan ibu-ibu itu penuh perhitungan, sama saya. Saya kalau beli juga pasti yang langsung botol gede, gitu ya, supaya nggak seminggu habis beli lagi, seminggu habis beli lagi, gitu ya. Jadi maunya yang langsung kemasan besar, gitu. Oke, next. Nah, kemudian tahap berikutnya, kalau misalkan sudah oke semua gitu ya, kemudian kita lakukan tanda tangan kontrak produksi atau yang disebut dengan MOU. Tujuannya apa sih gitu ya? Si penerima maklon dengan si pemberi maklon ini harus jelas kerjasamanya gitu ya, karena kita kerjasama itu dalam waktu yang cukup lama. Izin edar kosmetik itu berlaku selama 3 tahun. Berarti selama 3 tahun itu kita bekerja sama dengan pabrik gitu ya. Nah, itu dokumen apa saja? Dokumen yang kita siapkan ini adalah dokumen-dokumen legal supaya mengurangi ketidakpastian. Kadang ya, saya cerita aja nih. Kadang pabrik aja suka di PHP nih Bapak Ibu. Misalkan ada customer udah oke gitu ya, terusnya udah bikin sampel, udah saya formulasiin, kemudian tiba-tiba nggak ada kabar gitu ya kan. Di follow up ternyata nomornya udah nggak aktif. Berarti kan ini udah PHP nih Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi untuk mengurangi ketidakpastian, kita akan melakukan tanda tangan kontrak produksi gitu ya. Jadi kesepakatan semua pihak nih, pihak pemberi maklon dengan pihak penerima maklon gitu. Nah, itu ditandatangani di kedua belah pihak, kemudian dibawa ke notaris. Biasanya seperti itu. Oke, next.
Nah, kemudian tahap selanjutnya ini adalah proses perizinan, gitu ya. Proses perizinan ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu harus mengurus hak kekayaan intelektual atau yang disebut dengan merek, gitu ya, brand. Nah, ini di HKI, gitu ya, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini diuruskan dulu mereknya. Kalau sudah dapat surat tanda merek, baru bisa mengurus perizinan Badan POM-nya. Notifikasi untuk mengeluarkan izin edar gitu ya. Nah, setelah izin edar keluar, baru bisa mengurus sertifikasi halal seperti itu. Next. Nah, kemudian ke tahap selanjutnya adalah proses produksi. Tadi yang sudah saya jelaskan sekilas di depan gitu ya. Persiapannya ini kita harus benar-benar memastikan bahwa bahan baku yang akan kita gunakan sudah siap semua gitu ya. Sudah tidak ada yang inden. Kemudian bahan kemasan juga sudah ready di pabrik. Biasanya kalau customer saya itu suka saya beri kebebasan mereka untuk membawa kemasan sendiri. Kadang mereka itu kan suka punya keinginan gitu ya. Saya maunya kemasannya yang lucu-lucu nih gitu ya. Silakan gitu. Mereka bisa cari sendiri dan mereka bawa ke pabrik. Biasanya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian baru setelah itu estimasi biaya produksi. Kemudian MOQ-nya berapa ditanyakan. Nah, kemudian setelah itu setelah MOQ disepakati gitu ya, misalkan per item ini 1.000 pieces gitu ya, atau 2.000 pieces, atau 10.000 pieces. Nah, kemudian apa namanya kita kita lakukan kesepakatan gitu ya. Jadi misalkan dalam waktu 6 bulan harus produksi lagi sekian pieces seperti itu. Nah, itu tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah contoh dari PO gitu ya, PO customer. Jadi, misalkan Bapak Ibu ingin membuat suatu produk dengan MOQ 2.000 pieces per item gitu ya. Di sini pelaku usaha melakukan transaksi pembuatan brightening serum vitamin C dengan neto 20 mili. Berapa sih modal yang harus dipersiapkan untuk membuat produk brightening serum vitamin C seandainya MOQ-nya 2.000 pieces gitu ya. Nah, jadi apa namanya tuh kita taruh lah ya harga serum vitamin C 20 mili ini 18.000 misalkan. Dikali 2.000 pieces MOQ-nya. Sama dengan berapa? 36.000, 36 juta gitu ya. Nah, modal yang harus Bapak Ibu siapkan itu adalah 36 juta untuk membuat 2.000 pieces serum vitamin C. Nah, harga 18.000 ini sudah termasuk include biaya kemasan, kemudian biaya produksi, filling, packing gitu. Biasanya misalkan ya ini saya ambil contoh gitu ya. Nah, itu 18.000 sudah include. Tapi di luar dari harga badan POM-nya, kemudian harga pembuatan merek misalkan seperti itu. Nah, kemudian dengan modal awal 18.000 pelaku usaha bisa menjual produk tersebut di pasaran dengan kenaikan persentase harga jual hingga 100 sampai 150% dari harga modal awal. Misal Bapak Ibu eh, beli produk di pabrik gitu ya, HPP produknya tadi kan ada tuh range harga gitu ya. Jadi Bapak Ibu minta aja range harga sama pabrik. Saya pengen bikin serum vitamin C range harga dari 17.000 sampai 18.000 misalkan. Nah, harga serumnya 18.000, Bapak Ibu bisa jual lagi misalkan harganya jadi 60.000 nih di marketplace gitu ya kan. Keuntungannya berapa Bapak Ibu?
Udah lebih dari 100% kan ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa hitung dulu. HPP produksi berapa, HPP penjualan berapa. Dikurangi dengan biaya-biaya iklan, biaya-biaya operasional gitu ya, biaya marketingnya bagaimana. Nah, baru nanti dapat profit penjualannya berapa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi eh, minimal-minimal itu ya keuntungan dari jualan kosmetik itu minimal 100% Bapak Ibu. Beda lagi sama pabrik. Kalau pabrik, kalau pabrik itu kecil sekali gitu ya. Nah, kalau misalkan yang jualan ini gitu, nah itu lebih besar. Minimal 100% keuntungannya. Gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian tren dan peluang industri kosmetik. MOQ ini tergantung dari pabrik penerima kontrak. Kapasitas mesinnya ini tergantung dari pabrik masing-masing gitu ya. Ya, ada yang punya kapasitas 1 ton, ada yang punya kapasitas hanya yang 100 kilo. Nah, itu tergantung dari masing-masing pabrik si penerima kontrak. Kemudian sebaiknya pelaku usaha yang baru terjun untuk bisnis kosmetik disarankan membuat satu produk yang bukan series. Kenapa coba? Kenapa? Karena ya, menurut pengalaman saya, untuk produk baru butuh pondasi yang kuat untuk masuk ke dalam pangsa pasar kosmetik dan bersaing dengan meyakinkan konsumen bahwa produk kita sangat bagus. Gini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu sudah cocok menggunakan produk series merek A gitu ya. Terus saya jualan nih produk yang sama seperti yang Bapak Ibu lagi pakai. Kalau saya tawarin produk baru saya untuk mengganti produk lama Bapak Ibu, mau nggak Bapak Ibu langsung pakai produk saya? Belum tentu kan? Apalagi series gitu ya. Jadi misalkan ada tuh series brightening, series acne gitu ya. Nah, yang dinamakan series berarti kan misalkan ada facial wash-nya, ada day cream, night cream, ada serum gitu ya. Ada series-seriesnya nih. Nah, kita jual satu series itu misalkan harga 300.000 nih, satu series isinya 5 misalkan. Terus saya jual ke Bapak Ibu. Pak, Bu, ini saya juga punya nih apa namanya yang untuk series brightening. Saya juga ada nih paket 300.000. Sedangkan yang Bapak Ibu pakai harganya 500.000. Mau nggak Bapak Ibu langsung beli produk saya? Belum tentu ya, belum tentu langsung mau. Karena Bapak Ibu berprinsip belum tentu cocok. Berarti saya harus coba dulu gitu ya kan, meskipun fungsinya sama, meskipun harga harga yang saya beli lebih mahal. Nah, tapi Bapak Ibu tidak langsung akan mencoba produk baru karena takut nggak cocok. Jadi makanya saya menyarankan kepada customer-customer saya yang baru terjun itu lebih baik bikin satu produk, tapi bukan series yang bisa berdiri sendiri. Nah, itu dulu yang dikembangkan gitu ya. Nah, untuk nge-branding. Kemudian setelah kurang lebih 3 bulan produk terjual, pelaku usaha mulai melakukan repeat order. Nah, hal yang harus dipersiapkan adalah bahan baku dan kemasan, gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau repeat order nih, terus apa namanya tuh produknya nih udah misalkan mesen 2.000 pieces. Jangan mepet-mepet kalau mau repeat order. Misalkan udah tinggal 300 baru repeat order. Nanti ini keburu habis. Orang-orang tuh nggak mau nunggu lama, Pak. Gitu ya. Takutnya kemasannya juga inden atau ada bahan baku yang inden. Itu sebaiknya sudah diminimalisir nih oleh Bapak Ibu. Misalkan order 2.000 pieces. Oh, stok saya tinggal 1.000. Nah, buru-buru nih open PO nih sama pabrik. Karena pabrik akan mengecek bahan bakunya inden atau tidak, kemasannya ready atau tidak. Kan gitu ya. Biasanya tuh customer saya suka buffer. Misalkan order 2.000 pieces, tapi
tapi mereka beli kemasannya tuh 5.000 pieces, jadi buffer 3.000. Saat repeat order, kemasan buffernya masih ada 3.000, seperti itu. Jadi konsumennya mereka tuh yang di pasaran tuh nggak terlalu nunggu lama gitu ya. Karena konsumen, kalau barang kita di pasaran itu habis dan uh, maksudnya gini, habis terus kita kan produksi juga lama nih, misalkan. Jadi sebulan kosong nih barangnya. Itu konsumen nggak mau nunggu lama, Bapak Ibu. Mereka akan beralih ke merek lain. Gitu loh. Kemudian pada saat kita keluarin lagi produknya, mereka anggap itu discontinue sama mereka. Mereka anggap kemarin sebulan kosong barangnya, sekarang ada lagi. Ah udah mendingan saya pakai merek lain aja yang selalu ada gitu ya. Nah, itu dihindarin hal-hal seperti itu gitu ya. Itu bisa menurunkan omset pasar. Pemesanan diusahakan tidak terlalu dekat dengan minimal sisa stok produk, sehingga bisa sesuai dengan lead time produksi. Nah, lead time produksi ini yang tahu hanya pabrik. Jadi misalkan pabrik lagi overproduksi, itu bisa produksinya sebulan, bisa 3 minggu, bisa 2 minggu, tergantung gitu ya. Jadi makanya jangan terlalu dekat. Kemudian umumnya setelah berselang waktu 6 bulan atau lebih, ini konsumen udah mulai jenuh Bapak Ibu. Pelaku usaha ini udah harus melakukan antisipasi dengan pengembangan produk baru Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Ya itu tadi yang saya bilang di depan, bahwa produk kosmetik ini tuh trennya tuh terus-menerus berjalan, gitu ya. Jadi kalau misalkan produk Bapak Ibu udah setahun itu aja ya, cuman 2 aja misalkan. Ini lama-lama nih si loyal customernya ini nggak ada lagi ya yang di launchingin yang baru-baru gitu loh. Sama kayak fashion. Jadi kosmetik tuh sama kayak fashion. Orang cepet jenuh Bapak Ibu. Misalkan customer saya misalkan launching lipstick atau lip cream, 2 warna aja selama setahun. Ini konsumen akan, warna nude-nya nggak ada di situ. Di situ adanya cuman merah sama pink. Aku pengen nude. Akhirnya pindah ke merek lain. Gitu ya kan. Terus dia nyobain merek lain, ternyata ada juga warna merahnya. Ada juga warna pinknya. Ada juga warna ungunya. Akhirnya apa? Akhirnya dia sudah tidak pakai merek kita lagi. Karena di merek sebelah ini lebih komplit stok warnanya misalkan. Nah, itu bisa juga menurunkan omset penjualan kita. Seperti itu. Nah, kemudian profit dari bisnis kosmetik bisa 100 sampai 150% bahkan lebih gitu ya dari harga jual produk. Kemudian tetap terus berusaha mempertahankan eksistensi produk lama di pasaran dengan tetap memperhatikan persaingan yang ada dan juga tren market. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah punya 2 produk. Bapak Ibu mau launching lagi 2 produk. Ini yang 2 yang awal sudah berjalan, ini eksistensinya harus dipertahankan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya semuanya jalan. Supaya semuanya nih sama-sama mensupport produknya gitu. Jadi yang 2 produk pertama ini sudah laku, jangan dikendorin marketingnya. Marketingnya harus tetap berjalan. Nah, karena apa? Untuk menunjang 2 produk yang baru lagi. Gitu. Jadi biar semua empat produknya itu berjalan semuanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, kemudian tahap yang ketujuh adalah pemasaran produk. 1, fokus. Ini penting banget Bapak Ibu. Bapak Ibu mau punya usaha, mau itu kecil atau besar, kalau Bapak Ibu tidak fokus, maka usaha Bapak Ibu tidak akan pernah bisa berkembang. Apapun itu usahanya, ya. Jadi mau kecil ataupun besar, Bapak Ibu harus fokus. Bapak Ibu harus duduk di sana. Bapak Ibu harus pegang kontrolnya dari yang
Dari yang dari nol, konsep nol sampai konsep 10 ini Bapak Ibu harus kuasain gitu. Jadi saya cerita sedikit. Pabrik saya kurang lebih sudah 7 tahun beroperasi gitu ya. Dan saya tiap hari datang ke pabrik Bapak Ibu. Tiap pagi sampai sore itu saya selalu ada di pabrik. Pabrik kami tidak mempunyai sales atau marketing maklon. Yang jadi sales dan marketing maklon ya kita-kita aja gitu loh. Jadi customer datang itu langsung sama saya. Ngitung harga, formulasi itu langsung sama saya. Jadi saya tahu, saya jadi selalu mengayomi customer-customer saya sehingga mereka itu dekat dengan saya gitu loh. Nah, itu salah satunya kita harus fokus, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu niatnya mau jualan nih. Jangan dikasih orang, Bapak Ibu nggak bisa, Bapak Ibu. Belum tentu orang yang kita percayakan ini tangannya sama dinginnya dengan tangan kita sendiri. Sama aja halnya kita kayak merawat bayi, Bapak Ibu. Usaha itu kayak bayi gitu ya. Bayi anak kita nih, anggap aja anak kita gitu ya. Dari dia kecil, terusnya besar, besar, besar sampai dia dewasa, itu beda Bapak Ibu hasilnya gitu ya. Fokus, bangun brand gitu ya. Gimana cara bangun brand? Yaitu tadi cari brand-brand yang mudah diingat, yang mudah orang kenal gitu ya. Yang mudah orang lihat langsung tahu itu produk kita. Jadi kalau sudah nge-brandingnya bagus, insya Allah bikin produk apa aja itu pasti berjalan gitu. Kemudian jangan lupa, apalagi edukasi konsumennya. Konsumen sekarang tuh seneng pada membaca, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bikin sosial media itu sebagus mungkin. Mereka tuh anak-anak sekarang seneng membaca, gitu loh. Bukan yang dilebay-lebayin iklannya, gitu. Mereka tuh sekarang udah nggak zaman yang kayak gitu. Mereka tuh seneng diedukasi, gitu loh. Mengandung centella asiatica yang dapat meringankan antiinflamasi pada wajah, bla 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 bla. Nah, itu mereka senang. Dibandingkan mereka diiklankan bisa memutihkan kulit dalam waktu 5 detik. Ya kan? Nah, itu udah menurut saya udah iklannya menyesatkan gitu ya kan? Nggak ada buktinya. Itu mereka udah lebih nggak ke arah sana. Kalau orang-orang sekarang ini udah lebih pinter yang saya lihat gitu ya. Mereka seneng banget diedukasi. Jangan lupa edukasi konsumen. Kemudian yakinkan calon konsumen bahwa produk kita ini bagus, gitu loh. Makanya kenapa tadi lari lagi ke fokus? Karena yang tahu produk kita ini bagus atau tidak ya diri kita sendiri, gitu loh. Jadi makanya kita juga pakai produk kita. Supaya apa? Pak, Bu, saya juga pakai loh produk yang saya bikin. Hasilnya juga bagus, Pak, gitu loh. Oh iya, di kulit juga enak. Gini, gini, gini. Kita bisa menceritakan jualanannya kita sendiri. Jadi orang yakin. Misalkan nih, Bapak Ibu saya bilang gini, "Eh, Pak, Bu, ayo maklon di pabrik saya." Terus ibu nanya ke saya, ibu pakai nggak produk ibu? Enggak. Ya, ibunya aja nggak pakai, gimana mau nawarin saya? Kan begitu, ya kan? Jadi ragu. Tapi kalau saat Bapak Ibu nanya ke saya, boleh dipakai produknya sendiri nggak? Pakai. Saya bikin sendiri, gitu. Saya pakai produk saya sendiri. Dan itu hasilnya oke. Dan hasilnya bagus. Nggak kalah sama brand-brand luar, misalkan. Nah, Bapak Ibu sedikit banyaknya mau mencoba. Ah ya coba deh bikin sampel dulu deh. Kira-kira bener nggak ya, bagus nggak ya? Ntar kita coba. Nah itu, yakinkan calon konsumen. Kemudian mencari konsep baru. Konsep baru dicari pada saat produk kita yang pertama sudah berjalan. Ini untuk mengembangkan konsep-konsep lainnya gitu ya, mendorong untuk produk-produk yang pertama ini berjalan. Jadi ini nanti produk selanjutnya kita cari lagi konsep barunya apa nih di market yang belum ada gitu ya, seperti itu. Next, nama brand. 3 tips memilih nama brand untuk produk kosmetik. Nih, lakukan riset gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu udah punya nih ancer-ancer nih.
nama brandnya A, B, C. Nah, itu bisa di riset tuh Bapak Ibu di panel. Minimal ke saudara-saudara deh, gitu ya, atau ke teman-teman terdekat. Kira-kira coba dong pilih yang mana nih yang menurut kalian mudah diingat, gitu ya kan, namanya. Kemudian mudah diucapkan. Kemudian sesuai dengan brand image yang akan dibangun gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu, saya mau mengkhususkan brand saya ini untuk membuat dekoratif aja gitu misalkan. Jadi nanti akan ada kosmetik-kosmetik dekoratif doang nih untuk brand ini. Ya berarti kan itu brand image-nya dekoratif. Nah, cari tuh logo-logonya yang bentuknya dekoratif. Jadi orang tuh ngelihat logo kita aja udah tahu, oh ini punya si ini gitu loh. Oh ini punya brand ini nih logonya. Terus orang kalau ngomong kan biasanya kan temen-temen nih suka ngobrolan gitu ya. Misalkan gini, kok lipstiknya bagus sih pakai pakai merek apa gitu ya kan. Terus kita ngomong ini merek si A. Oh si A, iya deh nanti kalau aku ke mall aku cari ya merek si A. Nah pada saat si ibu ini datang ke mall, dia nggak perlu lama-lama lagi tuh mikirnya mereknya apa ya. Aduh, apa nih? Nah, ibu-ibu kan suka begitu tuh. Apaan sih? Ah, susah banget nih, susah. Nah, tapi kalau mereknya mudah diingat, ya, apalagi sama ibu-ibu, itu pasti ke mall udah langsung tahu. Oh iya, mereknya A. Langsung dicari, langsung beli. Gitu ya. Jadi untuk semua brand, baik itu kosmetik, mungkin Bapak Ibu mau nyari usaha apa, makanan atau apa, itu usahakan brandnya itu mudah diingat gitu ya. Karena saya juga ibu-ibu tergolong cepat lupa Pak gitu ya Bapak Ibu, saya juga udah cepat lupa nih. Jadi misalkan ada orang yang ngomong brandnya apa ini, saya cuman oh iya, nanti saat ke mall Pak, kalau misalkan dia mudah diingat jadi kita langsung lihat, oh tadi si ibu ini bilang makan di sini nih enak nih, karena misalkan cuma 2 huruf gitu ya kan, jadi gampang diingat gitu ya. Nah itu pencarian nama brand. Oke, next. Nah, kemudian bagaimana strategi membangun branding gitu ya? Tentukan target pasar. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mengembangkan produk. Nah, ini memfokuskan kebutuhan konsumen secara umum gitu ya. Konsumen lagi butuhnya apa sih sekarang gitu ya? Kalau misalkan kita lebih fokus ke kebutuhan. Kemudian menawarkan berbagi variasi produk yang tadi saya bilang, kalau udah 3 bulan, 6 bulan, udah mulai tuh kita pikirin mau ngembangin produk apa lagi nih, mau variasiin produk apa lagi gitu ya. Kemudian hanya fokus memasarkan produk pada satu atau beberapa kelompok konsumen. Jadi kita fokus dulu nih. Misalkan konsumennya ini yang tadi saya bilang, misalkan konsumennya ini kita mau targetnya usia yang teenager. Nah, berarti kita fokus dulu tuh, masarin produk ke arah yang teenager. Misalkan ada deodorannya yang untuk teenager, kemudian ada lotionnya. Anak-anak sekarang, anak SMP udah pakai sunscreen, sunscreen keluarin. Terus apalagi anak-anak sekarang udah pada pakai-pakai itu tuh lip balm, lip balm. Oke, lip balm kita keluarin. Jadi variasi produk kita ini kita fokuskan dulu nih untuk anak-anak misalkan di atas 13 tahun sampai 17 tahun misalkan. Itu dulu yang kita fokuskan. Baru nanti itu sudah berjalan, brandingnya sudah bagus, baru kita bisa keluarin lagi misalkan yang untuk kosmetik untuk usia di atas 30 tahun. Apa namanya misalkan kita keluarin anti aging untuk usia di atas 30 sampai 35 tahun misalkan. Nah, itu tapi brandingnya sudah kuat gitu loh. Orang sudah tahu brand kita. Jadi sebaiknya fokus pada eh, kelompok konsumen dulu. Kita konsumennya mau konsumen yang target marketnya ini usia berapa. Kalau di kosmetik itu kita bicara usia. Kalau misalkan kita mau memasarkan produk. Next. Next. Oke. Kemudian yang berikutnya menciptakan karakteristik brand gitu ya.
Jadi karakteristik brand ini sangat melekat pada sebuah brand. Nah, ini ada ciri khasnya nih, gitu yang tadi saya bilang, gitu ya, dapat diingat dan dikenal pembeli atau calon pembeli. Next. Nah, kemudian penyampaian brand message. Nah, ini gimana sih caranya gitu nyampeinnya gitu ya? Pesan tersebut dapat disampaikan melalui komunikasi verbal maupun nonverbal, dan orang akan lebih mudah mengenali produk Anda ketika memiliki brand message yang kuat, seperti menonjolkan keunikan atau kelebihan dari brand kita, gitu ya, saat kita melakukan branding. Misalkan kelebihan dari brand kita ini, kita brandnya khusus serum loh, gitu ya. Jadi semua serum, ada 30 serum kita punya. Nah, itu bisa dijadikan keunikan sendiri gitu loh dari brand kita. Oh, kalau mau nyari serum-serum mah di brand yang ini nih. Ini punya 30 serum nih, serum apa aja ada. Nah, itu kelebihan dari suatu brand. Jadi mulai tuh kita konsepkan, misalkan kita punya ada 3 brand. Yang satu brand khusus exfoliating misalkan. Yang satu khusus brand serum semua. Yang satu khusus brand misalkan dekoratif semua. Nah, itu bisa menjadi kelebihan dari brand kita gitu loh. Jadi misalkan ada juga nih satu brand yang khusus untuk membantu treatment jerawat. Dia ada semua tuh dari facial wash-nya, dari day cream night creamnya, dari serum, dari essence-nya. Jadi dia memang orang orang tahu gitu kalau brand ini tuh dia khusus acne nih gitu. Jadi kalau misalkan mau nyari acne ya di brand itu biasanya gitu. Kan biasanya kan Bapak Ibu kan suka suka kalau ke mall kan suka ada gitu ya yang brand misalkan khusus brightening atau khusus acne atau khusus misalkan hair care. Nah, itu ada brand-brand yang seperti itu gitu ya. Itu untuk nge-branding brand-brand kita gitu. Oke, next. Kemudian membangun identitas brand gitu ya. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan juga di depan. eh, Logonya, ini logo nih penting banget nih, logo nih penting banget gitu ya. Jadi harus mudah diingat gitu ya. Kemudian warnanya. Kemasan, dengan membangun brand identity, Anda dapat membangun persepsi khusus bagi konsumen terhadap brand Anda, gitu ya. Tadi udah saya jelaskan juga gitu ya, dari logonya, warnanya, kemasannya gitu ya, harus bagaimana supaya orang mudah mengingat. Next. Nah, kemudian membuat nama brand yang tentunya catchy dan mudah diingat. Tadi udah juga gitu ya, sesuai dengan tujuan dan bisnis Bapak Ibu. Next. Nah, ini contoh-contohnya saja ya. Ini contoh-contoh brand-brand yang mungkin ada di pasar gitu ya. Itu memang mudah diingat. Dengan lihat logonya aja udah bisa langsung tahu gitu ya bahwa oh ini brandnya si ini. Oh ini logonya si ini gitu ya. Jadi ini cuman sebagai salah satu contoh saja ya Bapak Ibu ya. Maksudnya eh, kita bisa bisa memikirkan oh kalau nge-branding tuh logonya harus simple gitu misalkan oh kalau nge-branding tuh eh, nama brandnya harus mudah diingat seperti itu. Ini hanya sebagian contoh saja. Next. Oke, kita masuk ke desain logo brand. Setelah membuat nama brand, selanjutnya menentukan desain logonya, gitu ya. Nah, ini desain logo nih. Desain logo ini nih memang benar-benar harus kayak dapat ilham gitu ya. Harus yang unik, kemudian juga menyesuaikan dengan karakter bisnis kita gitu. Maunya yang kayak gimana? Misalkan kita mau pakai bahan-bahan alam. Berarti kan kayak ada unsur-unsur herbal atau unsur-unsur botanik atau ada unsur-unsur natural seperti itulah Bapak Ibu kurang lebihnya ya. Next.
Nah, kemudian lakukan branding ke semua media bisnis. Nah, ini lakukan branding ke semua platform dapat memperbesar peluang untuk meningkatkan pendapatan. Wah, sekarang udah banyak banget ya media sosial yang benar-benar bisa ngebantu banget kita membesarkan brand kita gitu ya. Kemudian tampilkan brandmu pada semua platform, mulai dari website, media sosial, foto produk, toko online, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, Anda dapat memperkuat posisi brand lebih dekat dengan calon konsumen. Sekarang saya rasa nggak terlalu sulit kayak dulu gitu ya Bapak Ibu. Kalau dulu tuh jualan kosmetik tuh lebih ke offline offline store gitu ya. Harus bisa masuk ke pasar-pasar tradisional, pasar-pasar modern. Kalau sekarang kan udah nggak perlu gitu ya Bapak Ibu ya. Justru lewat media sosial gitu kan di toko orange atau toko yang hijau. Nah, itu sudah lebih sangat memudahkan sekali gitu kita untuk nge-branding gitu ya. Apalagi sekarang ada live live. Nah, itu saya rasa sih cukup membantu sekali gitu untuk sekarang kalau Bapak Ibu ingin membuat suatu produk kosmetik. Next. Nah, kemudian konsisten gitu ya. Konsisten itu memang menjadi keharusan gitu. Jadi cara membangun brand yang kuat juga harus dilakukan secara konsisten. Usahakan untuk terus konsisten membuat konten yang berkualitas. Jadi jangan misalkan bulan ini ngonten terus, tapi bulan depan nggak ada konten sama sekali gitu misalkan. Nah, ini konsumennya nanti nyariin Bapak Ibu. Jadi memang harus benar-benar konsisten. Biasanya saya lihat nih ya, ada customer saya itu 24 jam live terus gitu ya kan. Nah, ini tuh mereka lakukan beberapa bulan gitu live terus untuk nge-branding gitu kan. Nah, itu saya lihat mereka memang benar-benar konsisten gitu dengan cara jualan live gitu, itu bisa ngebangun branding. Nah, itu yang memang harus dipertahankan. Makanya balik lagi kita harus apa? Kita harus fokus. Seperti itu, ya. Oke, next. Nah, membangun model bisnis gitu ya. Nah, ini sumber pendapatannya. Nah, ini bisa dari store atau online gitu ya kan. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan customer gitu ya. Ini harus benar-benar dijaga. Misalkan kayak ke distributor, ke reseller mungkin kita nanti kosmetiknya masuk ke klinik, relationship-nya ini memang harus benar-benar dijaga nih, circle-nya ini memang harus benar-benar dijaga gitu ya. Nah, ini nanti kita misalkan channelnya nih mau masuk kemana saja gitu ya kan. Misalkan brand kita udah terkenal nih. Kita bisa kan sekarang masuk ke apa namanya ke drug and beauty store gitu ya yang di mall-mall. Kemudian ada online store, ada klinik. Nah, kemudian kita juga jangan lupa pada saat misalkan kita mau ada pameran, siapin sampel-sampel kecil. Jangan lupa ditulis sampel not for sale. Nah, itu kita bisa kasih tuh ke apa namanya ke customer kita yang pada datang ke booth kita untuk mencoba produk kita. Jangan lupa siapin sampel-sampel seperti itu. Nah, kemudian yang tadi saya sudah jelaskan di depan, segmennya marketnya itu usia berapa gitu ya. Itu juga benar-benar mesti difikirkan. Nah, kemudian value gitu ya. Nah, value-nya ini yang tadi saya sudah bilang. Value-nya apa? Kita mau apa gitu. Misalkan eh, produk kita mau misalkan klaim SPF 50 PA plus 4 itu benar-benar harus diujikan uji klinisnya gitu ya. Jadi benar-benar kita harus ujikan SPF-nya. Nah, itu untuk nilai jual sebenarnya. Oh, benar nih diujikan secara klinis in vivo gitu ya. Bahwa sunscreen yang kita jual ini misalkan SPF-nya 50. Nah, itu bisa untuk nilai jual kita gitu ke pasar gitu ya.
Nah, kemudian produk-produk kita bisa bikin apa saja, skincare, dekoratif, personal care, hair care, fragrance itu kita bisa mengembangkan semua jenis produk kosmetik. Nah, kemudian bagaimana manajemen keuangannya? Tadi saya sudah bilang, kita kita lihat HPP produksi, kemudian HPP penjualanannya, kemudian dari iklan, ongkir, pengiriman dan lain sebagainya itu diperhitungkan gitu ya. Jadi nanti dari apa namanya omset yang kita dapatkan berapa persen kita potong. Nah, baru itu dapat profitnya, profit bersihnya itu berapa gitu ya, baru kelihatan cost-nya. Nah, jangan lupa kita jalin partnership dengan siapa saja sih biasanya. Yang paling utama itu pemberi kontrak dengan penerima kontrak itu harus berpartner. Karena yang tadi saya bilang, kalau kita tidak berpartner dengan pabrik gitu ya, eh, ini karena jalinan kerjasamanya panjang sekali, 3 tahun. Dan yang mengerti produk kita itu hanya pabrik. Jadi kita harus jalin apa namanya partnership pertama itu dengan pabrik. Kemudian dengan siapa lagi? Dengan supplier gitu ya kan? Dengan kemasan, dengan ekspedisi. Mereka-mereka lah yang akan membantu brand kita ini berjalan lancar gitu ya. Nah, kemudian sumber daya manusia, ada modal gitu ya kan? Ada secara offline dan online store gitu. Itu juga harus mesti dipersiapkan seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian kesimpulan ya. Kesimpulannya itu adalah yang pertama itu sasaran dulu targetnya. Goalnya itu gimana. Kemudian kita terapkan, kita action. Kemudian kita improvement gitu ya. Dengan apa? Dengan meningkatkan apa kepercayaan diri kita, kemudian kepercayaan produk kita bahwa produk kita ini bagus. Kemudian kita fokus gitu ya, kita fokus menjalankan bisnis ini, kita rawat seperti bayi yang baru lahir sampai mereka dewasa gitu ya. Kalau kita sudah fokus, kita sudah action, sudah tahu target marketnya bagaimana, sekarang kita tinggal berdoa gitu ya. Melalui jalur langit, mudah-mudahan brand kita ini atau jualanannya kita ini akan terbantukan gitu ya. Oleh siapa? Ya oleh Tuhan gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu kita untuk proses ke depannya. Yang penting kita sudah usaha dulu gitu ya dengan yang tadi sudah saya jelaskan di awal sampai goalnya bagaimana itu kita tinggal serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Next. Oke. Demikian sesi yang kedua untuk apa namanya tentang persaingan brand di industri kosmetik gitu ya untuk produk kosmetik. Alhamdulillah sudah saya selesaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Eh, maaf, Mbak Lady, mau tanya. eh Dengan Ibu siapa? saya Farin. Oh, oke, Ibu. Gimana, Ibu? Ya, saya mau bertanya. Di slide-slide tadi kan, Mbak Lady sudah menjelaskan tentang tahapan mulai dari praproduksi sampai dengan pasca produksi ya. Betul. Nah, kalau misalnya seseorang atau siapa saja yang melakukan maklon dengan pabrik miliknya Mbak Lady, apakah itu termasuk semuanya Mbak dari pra sampai paskanya? Betul. Betul, Bu. Oke, jadi eh, si klien ini eh, ketika menandatangani kontrak ini sudah termasuk itu include dengan biayanya ya Mbak ya? Betul. Nilai nominalnya totalnya untuk A, B, C, D, E, F, G sampai Z-nya itu berapa? Begitu ya Mbak ya? Betul, betul Ibu. Oke. Jadi Ya. jadi customer
datang ke pabrik dengan mungkin misalkan dia mau bikin sesuatu, dia kadang kan bawa benchmark gitu ya. Nah, itu nanti kita konsepkan bersama gitu maunya bagaimana, kita discuss masalah range harganya mau berapa-berapanya. Nah, itu sampai selesai perizinan Badan POM itu nanti pabrik yang uruskan, Bu. Oke, ya, oke, baik. Jadi Jadi, ibu, jadi hmm, ibu tinggal mikirin marketingnya aja bu, gitu. Karena kalau kalau kami mikirkan produksinya, nah klien tinggal memikirkan cara distribusinya aja, marketingnya saja, gitu. oke, ya, baik. Ya, saya rasa untuk saat ini itu. Terima Oke, kasih banyak. iya terima kasih ibu. Ya, terima kasih Bu Farin. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya lagi kalau belum ada yang bertanya. Iya boleh silakan ibu. eh ini terkait jumlah produksi minimal ya. Biasanya yang disyaratkan dari pabrik, dalam hal ini kita pakai contoh pabriknya Mbak Lady aja, Ya. minimal produksinya itu harus berapa ya? Eh iya, untuk dilempar ke pasaran pertama kali Oh, gitu. MOQ Termasuk ya, juga untuk MOQ-nya pembuatan ya. sampelnya gitu ya. Misalnya harus berapa sih gitu. Seperti itu. Oke, Eh, mungkin kalau misalkan untuk MOQ itu tergantung dari masing-masing pabrik ya Bu Farin ya gitu ya kan. Mungkin ada yang MOQ-nya 2.000 piece, ada yang 5.000, bahkan ada yang awalan langsung 10.000. Nah itu tergantung dari pabriknya. Kalau untuk pabrik saya sendiri itu minimal order itu 2.000 pieces per item produk. Nah, itu yang akan kita buatkan gitu, Bu. Tapi kalau yang untuk dekoratif seperti lip cream, lip tint, nah itu bisa 1.000 per item produk. Hmm, oke. Ya. Ya, Jadi mungkin juga tergantung dari jenis produknya ya. Kategorinya apa saja sih biasanya kalau secara umum? kategorinya ada skincare, ada personal care, ada dekoratif, kemudian ada hair care, banyak, Bu. Tapi kalau yang untuk dekoratif yang warna-warna itu kita bisa 1.000 per item. Oh, I see. Oke. Ya. Kalau dengan sampelnya bagaimana? Sampel terpisah ya? Oh iya, sampel itu terpisah gitu ya. Sampel itu ada biaya sampelnya itu 500.000 untuk 3 kali revisi produk, Bu. Oh, oke. Mm-mm. Ya. Jadi nanti pada saat sudah 3 kali revisi, tetapi masih ada yang harus dirubah, nah nanti customer bayar lagi 500 seperti itu. Oh, begitu. Biasanya dari satu kali sampel 500.000 itu dikasih beberapa Iya, berapa beberapa item? pilihan. Jadi Hmm. misalkan apa saya buatkan beberapa tekstur gitu ya. Misalkan ibu mau bikin lotion, lotion, saya akan bikinkan misalkan 4 tekstur lotion. Nah nanti misalkan dengan wangi-wangi yang berbeda gitu ya. Nah nanti customer tinggal pilih bu yang mendekati yang mana yang mereka inginkan. Nah kemudian mereka biasanya nanti revisi keduanya itu sudah minta yang ininya yang udah mengkerucut kan ya. Jadi nanti udah minta yang oh iya saya maunya wanginya yang lebih ke sini nih teksturnya. Terus nanti coba pakein warna misalkan warnanya jadi pink atau apa. Nah, itu udah wah, biasanya kalau misalkan revisi kedua tuh udah semakin mengkerucut sih, Bu. Nah, baru nanti revisi ketiga mereka biasanya minta sampel untuk di panel biasanya. Jadi nanti kita kasih beberapa apa pieces biasanya untuk mereka panel biasanya. Hmm. Oke, baik. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama, Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya Ibu, Ya, silakan Ibu. Dari mana, Ibu? saya Reni dari Kalimantan Selatan Ibu. Oh iya, salam kenal Bu Reni. Siap Ibu. Izin bertanya Ibu, tadi Ya. kan tahapan sampel, misalnya udah
diproduksikan sama ibu. Itu kalau sudah produksi kayak gitu, misalnya kita nih nggak setuju sama formula ibu sudah beberapa kali dan kita tidak mau lanjut lagi, apakah itu boleh, Bu? Masih memungkinkan nggak? Misalkan udah bikin sampel, terusnya nggak jadi gitu ya. Ya, Ya, nggak ada masalah, Bu. oh nggak masalah ya, Bu ya. Ya, Nah, karena masih masih karena kan masih tahap apa sih konsultasi gitu ya, pembuatan sampel. Jadi nggak ada masalah, kecuali kalau udah proses produksi. siap. Izin lagi, Bu, dua yang saya tanyakan. Yang pertama, Boleh. berapa biaya yang diperlukan untuk tadi hak kli ya? Apa tadi tuh untuk Aki, merek aki untuk sama ke merek. sama ke BPOM-nya itu kurang lebihnya tuh berapa sih, Bu, biayanya biar kita dapat gambaran. Tadi kan Ibu cuman cerita biaya produksi ya, kurang lebihnya. Ya, Siap. oke. Untuk biaya perizinan Badan POM-nya itu, gitu ya, Bu. Nah, itu eh, harus saya share di sini ya? Apa bisa DM aja gitu untuk harga detailnya? Oh gitu. Baik, terserah Ibu saja gimana enaknya. Iya, iya, Ya. iya. Karena maksudnya gini, karena kalau misalkan harga Badan POM itu kan tergantung dari pabrik masing-masing ya, Bu, gitu ya kan? Karena ada untuk pengujian kimia fisika, gitu. Ada pengujian untuk kimia fisika. Jadi kalau misalkan kita mau produksi, itu kita ujikan dulu produknya, Bu, di lab. Nah, nanti itu ada biayanya lagi dari pengurusan Badan POM tersebut. Seperti itu. Mungkin untuk rincian biaya detailnya nanti Ibu bisa DM ke saya by Instagram juga nanti akan saya jawab. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Baik, tadi ada yang bertanya lagi sepertinya. Ya, saya apoteker Mujamil dari Jepara, Jawa Tengah. Oh iya Pak, iya silakan Hmm. Pak Apoteker. Hmm. Kebetulan opener saya itu orang asing, orang Australia. Nah ini mau buat industri herbal. Kebetulan ini terkait regulasi PMA itu sulit sampai sekarang belum kelar-kelar karena dari ownernya sendiri eh, istilahnya belum belum mau atas nama. Dia maunya atas namanya sendiri. Nah, di sini dia tidak punya keluarga. Harapannya dia udah 2 tahun ini keluarganya tidak ada yang di sini. Nah, otomatis perizinannya kan kalau PMA itu sulit. Sampai sekarang belum kelar-kelar. Padahal alat-alat mesin-mesinnya udah datang semua, tempatnya ya udah ready. Cuma itu Bu, sarannya satunya gimana Bu? Kalau atas nama itu orang asing itu Bu. Sampai sekarang Mm-mm. eh, ya terkendala mungkin eh, saya sampai minta translate. Ya, bahasa Inggris saya mungkin kurang begitu lancar, jadi komunikasi dengan owner saya kurang lancar memang. Jadi terus saya ini minta minta satu asisten yang translate untuk bisa menjembatani itu atas nama itu. Sampai Iya. sekarang belum kelar-kelar. Itu gimana Bu? Kalau ownernya itu orang asing Bu. Oke, baik Pak. Berarti kan ini mau bikin pabrik gitu ya Pak ya? Mau bikin Hmm. pabrik herbal gitu ya? Iya, OTE ya berarti ya? iya. Nah, kalau untuk regulasi kita itu memang kalau misalkan PMA itu tetap harus ada nama orang Indonesianya Pak gitu. Apalagi untuk direkturnya itu memang harus orang lokal. Jadi saran saya untuk Bapak Apoteker itu sebaiknya ada penerjemah Pak untuk memberi masukan kepada si owner tadi gitu bahwa untuk pengurusan perizinan regulasi di Indonesia itu memang harus ada orang lokalnya Pak yang salah satu sebagai di dalam aktenya itu memang harus ada orang lokalnya yang ngurusin
Pak Apoteker. Jadi kalau misalkan dia tetap mau pakai namanya dia, memang sepertinya nggak bisa, Pak. Biasanya seperti itu sih yang saya Hmm. tahu. Terus sampai sekarang belum kelar-kelar buat ganti mau buat apotek. Saya suruh buat apotek. Nah, kendala lagi di PMA. Dia belum mau menuju harapannya dia mau cari istri orang Indonesia, orang Jepara, tapi sampai sekarang belum dapat. Oh gitu ya, Pak. Iya. Ya, 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 ya. Terus udah, Mungkin ini tunggu saya udah tunggu dia ngerepot. dapet jodoh dulu, Pak, berarti ya. Ini mau buka buka apotek, ya udah konsultasi sama saya. Berarti etalase itu udah beli semua, udah didesain semua. Terus saya dipanggil lagi. Ternyata tidak sesuai dengan desain saya. Seharusnya apotek itu tempatnya gini, harus tempat ada tempat ruang racik, ruang apoteker, ruang konsultasi. Jadi ini saya rombak lagi. Padahal sebelumnya buat industri udah ada kesalahan. Alat-alatnya itu udah datang semua, hampir belanja itu 4 miliar, Bu. Sampai sekarang belum tak desain, belum tak instalasi, masih utuh pak-pakan itu, Bu. Nah, terkait sama perizinannya itu dulu. NPWP-nya udah saya urus. Cuma kendalanya itu masih di PMA. Nah, ini ganti apotek, apoteknya ternyata IMB-nya belum ada. Kan ngontrak di situ, Bu. Iya, Ngontrak. Nah, saat pertama kan kita harus apoteker bergerak kan sebelum itu kan IMB dulu. iya, IMB-nya harus betul. ada dulu. Terus ini terbengkalai lagi. Ya saya gaji buta, belum kerja di gaji ya tidak masalah. Tapi hati nurani kan kita kerjanya apa ini? Wong IMB aja belum 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 ada. Iya. Berarti solusi dari saya yaitu sih Pak, harus didiskusikan gitu sama si owner Hmm. gitu ya mengenai hal ini supaya ownernya juga paham gitu. Mungkin eh, mungkin karena kendala bahasa gitu ada yang belum tersampaikan mungkin Pak kepada si owner tersebut, makanya beliau belum terlalu jelas dan mengerti gitu regulasi kita di sini. Dia basicnya itu pindahan itu di Malang. Dia punya perusahaan arang, Bu. Terus cabut ke Jepara, kemudian Jepara dia mau eh, nanam buat usaha itu. Tapi orangnya itu asli orang Turki, jadi bahasa Inggrisnya sendiri ya begitu kurang. Kebanyakan pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya bahasa Arab dialek Turki. Iya, Pak. Mungkin masukan saya itu sih, Pak. Eh, Ya, Cari ini peterjemah biar cepat selesai masalah Bapak gitu ini ya. jadi ya memang orang-orang dari Indonesia harus kepemilikannya itu setidaknya atas nama dulu ya Pak ya Bu ya untuk Betul, mempermudah betul, betul, Pak. perizinan. Atas nama. Iya, benar. Nggak boleh pemilik asing, Pak, soalnya. Apotek juga ya itu kalau Iya, bahan-bahannya herbal itu dia udah order sendiri Bu dari Cina Bu. Udah oke. banyak. Tapi kan Jadi tanpa perizinannya belum ada, Pak. belum ada. Tapi dia udah order sendiri. Alatnya order sendiri, ekstrak-ekstrak maupun serbuk-serbuknya dari Cina udah ada semua. Nanti keburu expire date, Pak. Karena Ada yang izinnya juga expired, kan belum ada. ya. Udah saya cek ada yang udah expired. Iya, sangat sayang sekali gitu ya. Nanti Saya coba disuruh, jelasin, Pak. saya disuruh itu Bu, buat formulasi. Tapi formulasi kalau bahan bakunya tidak ada izinnya, eh, nomor bednya, barang datanya, saya tidak berani. Iya, betul. Terima kasih ya Pak atas penjabarannya. Mungkin ada lagi ya Mbak?
Mungkin kayaknya yang ingin bertanya Bu Farin lagi nih, Bu. Farin. Silakan Bu Farin, boleh. Apa sudah yakin tidak ada yang mau bertanya lagi? Gak apa-apa Bu, silakan kalau Ibu mau tanya. Oke. Ya, saya mau tanya lebih ke saat ini lebih ke jenis produknya ya. Jadi tadi kan seperti yang sudah sempat diutarakan di sesi siang ini maupun yang tadi pagi, itu kan potensi kosmetik itu cukup besar masih ya untuk Indonesia. Cuman yang saya lebih ingin tahu tuh yang belum sama sekali dipegang atau masih jarang dipegang itu produk apa dan yang relatif aman untuk pemula itu apa? Kalau saya nggak salah ingat tadi sempat diutarakan kalau untuk remaja misalnya untuk umur 13 tahun itu masih belum banyak misalnya ya. Seperti itu. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Ya, seperti itu sih, Mbak Lady. Iya, betul Bu Farin. Jadi untuk kosmetik anak-anak remaja ini pemainnya belum begitu banyak Bu. Sama kosmetik untuk pria gitu ya. Jadi itu belum banyak pemainnya. Nah, kalau misalkan memang Ibu mau bikin brand, nah itu ada peluang Bu untuk anak-anak remaja, kemudian sama untuk kosmetik pria. Nah, untuk kosmetik anak-anak juga itu masih masih jarang juga kosmetik anak-anak gitu ya. Tapi kalau baby kan udah banyak ya kalau baby. Nah, anak-anak ini sama remaja ini kosmetiknya masih masih sedikit pemainnya, Bu Farin. Oke, tapi apakah, maaf, Mm-mm. umur produksinya juga eh, bisa lama ya? Karena kan kalau kita berpikir bahwa kita ini pemula, kita kan nggak kepingin yang seperti tadi, karena yang lagi viral ini, yang lagi tren ini kita bikin, tapi kemudian nggak bisa bertahan lama gitu loh. Saya berpikirnya kalau seorang pemula, apalagi pemula yang non sewu, eh, kemampuan anggaran nominalnya sangat terbatas, itu kan lebih baik memilih produk yang usianya kemungkinan lama gitu dan mungkin juga dari sisi biaya produksi ataupun dari harga akhir itu juga tidak terlalu tinggi gitu loh. Nun sewu itu pemahaman saya sebagai orang yang bukan pewirausaha ya, bukan pebisnis. Ya. Eh, maksudnya usia lama nih apa nih, Bu? Maksudnya? Eh maaf kalau eh, cara saya penyampaiannya salah. Jadi tadi Mbak Lady sempat bilang misalnya kalau buat produk jangan ikut-ikutan tren, jangan Betul, yang viral. Nah, betul. maksud saya seperti itu. Jadi kita memilih Mm-mm. produk atau jenis produk yang usia ininya tuh bisa lama gitu loh, tidak Benar. sekedar tren gitu loh, Betul, seperti itu. betul, betul. Ya, Mm-mm, betul, betul sekali, itu. Bu. Karena kalau kita ngikutin yang sedang viral, itu yang viral kan Ibu juga bisa tahu nih, yang viral kan paling cuman beberapa saat gitu kan ya, Bu ya. Betul. Sementara sementara saat kita ikutin yang viral, produk kita belum launching, tapi masanya udah habis nih, masa viralnya, kan gitu. Jadi saat produk kita launching, kita udah sangat ketinggalan gitu. Jadi orang juga mau ngelirik produk kita juga udah nggak mau, orang udah nggak viral gitu kan. Mhm. Jadi alangkah baiknya kita memikirkan produk-produk yang menjadi kebutuhan, yang dicari orang, Bu, gitu. Dan target marketnya belum banyak pemainnya gitu loh. Nah, nanti apa namanya saat kita bikin produk, mengkonsepkan produk yang memang pemainnya itu belum begitu banyak. Nah, ini apalagi produknya menjadi kebutuhan yang dicari orang. Nah, itu kemungkinan besar apa namanya pangsa pasarnya bagus itu ada di situ, Bu. Dibandingkan dengan produk-produk yang misalkan nih
hand body lotion gitu ya. Hand body lotion kan pemainnya udah banyak banget gitu ya Bu ya. Saat kita launching hand body lotion misalkan, tapi nggak ada identitinya nih hand body lotionnya buat usia berapa atau misalkan kita mau ngeklaimnya apa. Kalau misalkan cuma sekedar hand body lotion with vitamin C gitu misalkan. Itu semua merek juga udah bikin itu gitu Bu. Sementara kita mau ngejar ngebrandingin merek kita ini kan kita kan masih jalan di tempat nih karena kita kan merek baru gitu ya kan. Gimana orang supaya kenal dulu dengan merek kita seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau head to head sama yang udah duluan, itu sebaiknya difikirkan gitu. Nah, kita mau bikin produknya apa nih yang matengnya nih gitu. Seperti itu sih masukan dari saya. Iya, jadi maksud saya spesifik ada boleh Spesifikasi. dibagi nggak spesifiknya tuh apa? Misalnya, Mm-mm. oke body lotion udah terlalu banyak ya apa gitu loh. Atau misalkan body lotion yang dengan vitamin X misalnya yang belum ada. Iya, iya. Iya, bisa gitu. Jadi Contoh jadi aja, minta contoh yang lebih spesifik ya, Mbak Lady. Kalau bisa, kalau berkenan. Kalau nggak apa-apa. ya, boleh. Jadi misalkan nih Bu Farin mau bikin brand ibu namanya ABC gitu ya. Nah, brand ABC ibu ini misalkan mengkhususkan untuk produk-produk rambut. Jadi orang kalau mau nyari produk rambut ada di brand ibu. Mau ada hair serum, ada conditioner, bilas non bilas, ada shampoo, ada hair tonic gitu ya kan. Kemudian samponya ada sampo anti ketombe, ada sampo yang untuk hijab. Nah, itu yang menurut saya spesifik gitu. Jadi identity brandnya ibu itu khusus untuk hair care. Itu Mhm. contohnya. Oke, ya, baik. Mm-mm. Jadi orang kalau misalkan dengar brand ibu, oh itu mah yang khusus rambut tuh. Jadi kalau misalkan kalian mau beli yang untuk rambut rontok, ada tuh di brand itu tuh. Coba yuk kita cari aja. Nah itu yang personal identity-nya itu bisa 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 menjadi kelebihan gitu loh untuk kategorinya misalkan. Ya, iya, saya bisa mengerti maksudnya. Iya. Memang kalau dipikir untuk saat ini bagi saya kalau dipikir secara mendalam belum ketemu yang mana. Maksudnya apa ya yang pink gitu. Iya, atau misalkan ibu mau bikin brand khusus jerawat gitu ya kan. Nah, itu nanti ada misalkan obat totol jerawatnya, ada sabunnya, kemudian ada serumnya khusus yang buat jerawat, itu bisa. Itu seperti itu, Bu. Atau misalkan ibu mau bikin yang khusus untuk anti aging gitu ya, untuk 35 tahun ke atas. Semuanya ada tuh, misalkan yang kayak DNA salmon, kolagen dan lain sebagainya, itu bisa juga gitu. Jadi ngebangun personal identity brand itu tergantung kita maunya nih yang khusus apa sih ya kira-kira nih gitu. Nah, makanya itu mesti dipikirkan mateng-mateng gitu. Hmm, ya, ya, ya. Terima kasih Mbak Lady. Sama-sama Bu Farin.